2006 baru merantau ke Jakarta tuh bermusiknya. Oh oke, tapi di Jambinya lu udah main musik? Udah main musik, karena kan bokap main piano kan. Oh bokap lu main piano. Terus jalan nggak nyampe setahun, terus gua stop Farabi. Terus kayaknya jalan ninja gua nggak di musik nih gitu. Kayaknya gua kuliah sih kayak gitu. Oke, ngambil kuliahnya? Teknik Informatika dan Sastra Inggris. Double degree? Double degree. Amazing, lulus? Tidak. Oke, nah kalau lu sendiri Mon? Ini cuma di serundeng doang nih gue keluarin. sudah. Keren ya. Sebenarnya gue dari dulu, dari kecil ya mungkin buat di musik sih sebenarnya, karena kan gue hidup di lingkungan gereja. Jadi dulu waktu gue kuliah, gue ngambil majornya adalah percussion. Jadi setiap hari tuh gue dari naik motor dari Manggarai ke Bintaro. Anjir. Manggarai Bintaro, pulang malam. Manggarai Bintaro. Iya, ini vokal engineer tuh kurang lebih tuh kerjanya ngapain tuh? Sama kayak kita mulai dari ngelihat si vokalisnya cocoknya mic apa, kan itu kan juga berpengaruh kan. itu Terus juga. Aldi nih produksi sendiri. Mantap banget. karena gue punya kelemahan ngafal lagu. Oh, lu agak ini ya, agak Males ngafal gue ya kan. Nyatet males, ngafal Iya, males. bener. Lagu lama gue lupa, lagu baru belum hafal. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng seru-seruan bareng Laudeng. Nah, di episode kali ini sangat spesial karena gue berada di sebuah apa ya sebenarnya? Gubuk. Rumah produksi ini saya dibilang rumah produksi ya. Dari teman-teman gue yang jadwalnya sangat-sangat susah untuk ditemuin, namun kali ini karena berkat dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa akhirnya gue mendapatkan kesempatan untuk datang dan juga main ke di sini. Jadi buat teman-teman YouTube yang sering nonton, mungkin di beberapa konten nih kalian agak tidak asing dengan background seperti ini karena di episode kali ini gue sudah mendatangi teman-teman gue dari Roommate Project. Di sini ada Raymond, Christian, siapa nama lo? Aditya Kristianto. Aditya Kristianto. Kristianto dong, pakai D dong. Oh iya, biar orang tahu lo Kristen. Haleluya. Keren. Nah, terus di sebelah sini ada Mas Aldi Farobi. Yes. Ketahuan banget Gua kalau dia Muslim. Hindu. Dan nama Hindu. Langsung kayak, gua Muslim. Muslim dan di duet. Oh, oh iya Iya benar, kan? benar. Ini minoritas nih gue nih. Enggak, kan kita nggak akan bahas Iya, agama. Nggak boleh sara. Agama kita musik. Nggak boleh sara. Nggak boleh saran. Nanti di ban. Nah, terima kasih nih teman-teman dari Roommate Project. Udah ada backgroundnya tuh Roommate Project. Ada Mas Aldi dan Mas Raymond. Mau ditutup aja nih. Nggak usah dong, nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe di Roommate Project. promo dulu. Tapi sebelum subscribe Roommate Project, subscribe dulu ya Moy Production. Iya. Serundeng. Keren. Nah, akhirnya gue bisa ngobrol di konten ini ya. Kalau ngobrol biasa kan sering ya, lumayan sering. Lebih ke gibah sih. Iya. Biasa. Nah, tapi gue biasanya memulai obrolan gue di Serundeng itu biasa sama teman-teman yang lain. Kan teman-teman di rumah atau yang nonton juga taunya kalian sekarang ya punya roommate, terus kalian juga session juga kan. Terus bantuin produksi musik artis-artis di Indonesia lah. Nah, tapi orang banyak penasaran dengan bagaimana sih kalian awalnya memulai kehidupan kalian dengan bermusik gitu. Nah, itu yang biasa gue tanyakan. Ya mulai dari Mas Aldi dulu silakan. Awalnya kenal musik tuh gimana, Mas? Gue Gue bahasa gimana, Adi? Mas lu. Kan tahunnya beda nih gue sama Raymond nih kan. Ya, Gue lu dari mana sih? kecepatan akhirnya kan. Gue Oke. dari Jambi. Kecepatan ya. Banget kopi. Gue tuh 2006 baru merantau ke Jakarta tuh bermusiknya. Oh, oke. Tapi di Jambinya lu udah main musik? Udah main musik, karena kan bokap main piano kan. Oh, bokap lu main Bokap piano. Keren. Berarti keluarga musisi lah ya. Musisi lah. Iya, iya. Terus 2006 Farabi tuh. Oke. Farabi dulu. Terus jalan nggak nyampe setahun, terus gue stop Farabi. Terus kayaknya jalan ninja gue nggak di musik nih gitu. Oh, lu udah sempat berpikir Sempet tuh. begitu ya? Gua kayaknya gue kuliah sih kayak gitu. Oke. Oh, iya, lu lulus SMA langsung? Iya, lulus sama langsung tuh ya kan. Akhirnya gue kuliah ke Bandung. Oh, oke. Kuliah ke Bandung, jalan 1, 2, 3 tahun, ternyata bermusik lagi. Nah, sampai sekarang dah. Oh, gitu. Di Bandung tuh lu bermusik juga? Bermusik juga. Ngambil kuliahnya?
Kuliahnya Teknik Informatika dan Sastra Inggris. Double degree. Double degree. Amazing, lulus. Tidak. Satu aja belum tentu udah mau 2. Tentu tidak. Udah tuh sampai 2000 ngeband sama teman-teman di Bandung, terus ya lumayan juga, maksudnya muter juga pada masa itu, pada zaman itu. Sampai 2010 gue udah for good di Jakarta tuh. Oh, oke ya. Nah, pas sebelum lu merantau ke Jakarta, sebentar dulu ya, Man ya. Boleh nggak gue Nggak aja? Ya sebelum lu, soalnya nanggung nih, gue juga penasaran. Sebelum lu memutuskan 2006 itu ke Jakarta, di Jambi tuh, emang lu cuman udah berpikir bakal jadi musisi nih? Iya, gedenya? awalnya gara-gara ya, pertama kan sering lihat bokap, terus apa gitu-gitu. Terus juga, gue pertama kali banget yang memicunya tuh gue nonton konser Chrisye tuh di Jambi itu. Oh, Chrisye. Lihat Mas Indro, Om Erwin Gutawa gitu-gitu kan. Om Erwin Gutawa. Iya, Om Erwin. Om Erwin Gutawa. Oh dia ini. Oh, kondak. Iya. Sorry, saya salah. Ternyata. Nangkep. Kondak. Nah, kayaknya gue harus begini deh. Oh, Gitu terinspirasi dari Om tadinya. Erwin. Iya. Oke, nah kalau lu sendiri mau? Agak panjang ya, Deng? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, nanti dipotong kok. Dikat. Nggak apa-apa, Mon. Sebenarnya gue dari kecil ya mungkin buat di musik sih sebenarnya, karena kan gue hidup di lingkungan gereja. Anak pendeta. Ya, Iya. itu perlu digarisbawahin tuh. Iya. Di caps lock gede. Pastor Chat. Jadi gue dari kecil memang udah terlibat di pelayanan gitu kan, kayak ya udah dijerumusin bokap sih, kayak udah ini karena nggak ada yang pelayanan, ya udah lo belajar main deh Anak gitu. pendeta harus bisa ya. Iya. Sepertinya gitu. Kamu juga kan? Kamu juga kan? Iya, gua iya. Tapi bagian ini jangan dikat dong. Iya. Oh iya, jadi lu Terus habis itu mulai dari kayak SMP hidup di pelayanan, terus SMA. Nah dari SMA itu gue mulai festival, ikut festival, punya band festivalan gitu. Festival rohani. Enggak, festival Kirain rohani juga. apa satunya rohani? Fesparawi. Bukan istilahnya, kalau bukan di rohani itu Rohana. bukan. Apa ya? Sekuler. Ya. Terima kasih ada penonton bayaran. Kali ini ada penonton bayaran. Penontonnya mahal lagi, vokalis. Sekuler. Jadi gue punya festival. Gue ikut band gitu, festival-festival gitu kan. Dari situ awalnya gue mau kuliah musik. Emang gue pengen kuliah musik abis dari SMA. Gue lulus 2009. Iya, 2009. Oke. Itu lu dari mana, sorry? Dari Pati, gue rumah di Pati. Oh, rumah Pati. Rumah di Pati. Jawa Tengah ya. Ya. Ya bentar, siapa tahu ada yang nggak tahu ya. Ya, ada yang nggak tahu. Pelajaran geografi Semarang ada kesana dikit gitu. Terus habis itu ya udah gue kuliah tadinya gue kuliah ngambil di pendidikan musik akhirnya di Semarang. Oh, di Semarang. Di UNES. Universitas Negeri. Selesai. Kan jelas enggak. Lu mau balas ya? Jelas enggak dong. Ya, terus. Gue semester 6 gue cabut. Oh, nanggung banget ya lu. Karena gue dari semester 2 itu gue punya band sama Reza Funky Monkey. Oh, oke. Gue punya band dulu namanya Cila sama Maya gitu-gitu dan lain-lain. Oh, oke. Di Jogja. Jadi gue di Semarang. Bener. Jadi di Semarang itu gue kayak cuman datang gue dari Pati nih naik motor nih kan ke Semarang. Itu 1,5 jam sampai 2 jam. Oke. Sampai Semarang hari Senin gue kuliah, Selasa gue udah cabut ke Jogja. Oh, gitu. Sampai 1 minggu. Oh. Jadi iya. gue cabut semester 6, SKS gue masih semester 3. Itu lebih ke tahun aja ya? Iya. Itu lebih ke 3 Iya, tahun, bener. tapi kalau semester lu masih semester 3. Benar. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru Ya, ya, nggak bagus. Nggak selamanya orang malas kuliah itu sukses kok. Ya. Ini juga. Ya, abis itu ya udah perjalanan dari situ punya band, terus gua akhirnya cabut. Gue bilang sama nyokap, kalau almarhum nyokap, gue bilang makanya aku mau cabut deh dari kuliah gitu kan. Ya udah lo mau ngapain gitu kan. Ya udah gue mau merantau deh ke Jakarta gitu. Oh, oke. 2000 waduh gue lupa tepatnya 2000 berapa gitu gue mulai merantau di Jakarta. Terus abis itu bayangan gue adalah gue pindah ke Jakarta adalah kuliah. Oh, lu kuliah juga mikirnya. Pengennya kuliah. Musik. Jadi kayak iya musik, kayak gue pengen ngumpulin duit dari gue main di Jakarta. Abis itu gue kuliah ikut kelas sore, tau kan lu kelas Oh, sore? iya, tahu ya. Kayak di KJ gitu-gitu Iya, kan. kelas sore.
Dulu gue liat Dame kan sempat Dari Jogja. Dame kan sempat kuliah juga di KJ kalau nggak salah. Nggak tahu tuh. Kuliah-kuliah yang sore-sore gitu lah. Terus Dia kan nongkrong tuh kayaknya dia. Kalau sore-sore. enak juga kali ya ini gitu kan. Dapat duit, abis itu ngelanjutin kuliah pikirnya gitu. Tapi karena udah keenakan dapat duit, Dapat duit ngeluarinnya males. iya kuliahnya jadi ya udah terbengkalai. Terus ya udah sampai kenal teman-teman banyak, terus mulai reguler Di Jakarta tuh ya. di Jakarta, mulai reguler, terus mulai ya sampai sekarang udah Sampai sekarang akhirnya lo tetap stay di Jakarta ya. tetap Dari stay, musisi tetap ya. fokus di Jakarta. Gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin agak nyaru, nah Raymond ini main keyboard, Mas Aldi ini main bass. Gue panggil Mas. Iya juga jadi kayak tua ya. Aldi ini main bass. Nah kalau menyambung dari cerita kalian tadi, kenapa bass? Dari awal emang udah belajar bass atau gimana? Iya, nggak tahu, gue suka aja tuh bunyi. Langsung bunyi suka bass ya? Iya, suka bunyi. Padahal gue sempat belajar piano kan, maksudnya Kan babe kan. bokap, terus gue belajar piano klasik, terus baca gitu kayaknya nggak ke situ gitu. Tapi begitu sama bass tuh kayak nah ini nih elemen penting di bunyi-bunyian musik. Oh gitu ya. Kalau nggak ada bass tuh nggak bunyi tuh ya. Pasti kan lo jadinya ya kan. Unplug. Oh gitu, tapi berarti lu langsung bass Langsung habis dari piano itu? Iya, gue Nggak di sempet. Farabinya bass. Oh oke. Pas di Jambinya Jamnya juga udah langsung bass udah ya? main bass tuh. Keren. Langsung bass. Kalau lu sendiri kenapa keyboard? Waduh kalau ditanya kayak gitu susah ya. Kayak Emang nggak nyoba instrumen lain? ini cuma di serundeng doang nih gue Iya, keluarin. oh, sudah. Keren ya? Keren ya? Minum ini. Keren ya? Eksklusif doang aku bilang. Eksklusif. Jadi dulu waktu gue kuliah, gue ngambil majornya adalah percussion. Oh. Jadi gue ngambil major percussion karena gue pikir, wah gue kan nggak bisa baca nih. Gitu. Terus piano kan lo tau, Lu nggak bisa baca emang ABCD gitu? baca Nggak notasinya, baca notasi balok. Iya. Piano kan agak ribet. Iya banyak. Banyak terus titiknya. ribet. Wah gue kayaknya ngambil percussion aja deh. Gitu. Oke. Gue major ngambil percussion. Abis itu pas gue coba, kok ternyata otak gue nggak nyampe juga nih di percussion. Tapi kalau lo tanya soal kenapa lo milih Bird, gue nggak tahu alasannya kenapa. Karena memang mungkin dari pelayanan itu gue udah megang Oh pasti yang utama itu dulu. yang utama. Keren. Habis itu pas mau kuliah lu mau iseng-iseng nyoba perkusi ya. Iseng-iseng. Tapi berarti pas kuliah lu udah bisa main keyboard, Udah. main alat lain, Bisa. main gitar, Bisa. gitu. Main drum bisa juga berarti. Bisa. Kecuali tiup. Oh, trompet. Padahal dia dari dulu di kamar udah ada poster Rejos gitu, dia pengen banget. Oh, serejos. The Group. The group ya, the group. Oh gitu. Tapi berarti lu nggak sampai belajar perkusi itu? Belajar. Oh, oh Belajar. sampai Tapi kan karena kuliah gue nggak, karena gue cuma ngambil majornya doang, tapi gue nggak ngambil, yang lain-lainnya. ya nggak ikut kuliahnya Iya, gitu. iya. Jadi ya udah hilang gitu aja. Selama 6 semester tuh lu belajar perkusi itu? Iya dong. Oh. Karena kan penjurusan dari semester 3 kalau nggak salah. Ah, oke. Jadi cuman 1,5 tahun. Iya. Ya di awal belajar umum lah ya. Belajar umum. Iya. Karena kan kampus umum pendidikan kan. Gila, ini aja gue baru tahu loh. Dia sempat belajar perkusi. Percussion. Kan Gue percussion. jago banget Ya, bacanya. sedap. Piano dia. Ya. Bisa ya? Nggak bisa. Groove-groove gitu, aksen-aksen itu. Nggak bisa dong. Suruh Tapi UNES itu kayak apa di sini nih? UNJ. Kayak UNJ gitu ya, berarti pendidikan musik. Pendidikan guru musik. ya, guru ya? Guru. SPD. SPD. Ya. Nggak cuma fokus di musik soalnya kan. Karena Mengajarnya juga. mengajarnya gitu loh. Iya. Fokus buat nggak cuma di jadi psikis juga, jadi psikolog buat anak-anak juga kan gitu-gitu. Gimana cara mengajar yang benar gitu. Ya. Oh gitu tuh. Itu fakta menarik tuh tentang Raymond nih. Balik ke Mas Aldi nih. Mas lagi. Balik ke Aldi. Tadi abis dari lu akhirnya dari Bandung ke Jakarta lagi. Itu lu ngapain tuh dari Bandung kan? Ibaratnya lu udah meninggalkan tongkrongan Farabi dong. Iya, di Bandung itu gue ngeband tuh. Ngeband ya industrian lah. Gitu. Oh, main-main lagu. Iya. Nah, bedanya maksudnya gue nggak berada di lingkungan teman-teman reguler gitu. Jadi emang ngeband langsung yang ke situ. Iya. Jalan sampai 2010 lah. 2010 terus bubar. Di satu label yang tempat gue itu. Nah, gue punya teman tuh almarhum udah meninggal, Mas Iqbal. Nah, dari pas bandnya bubar, gue udah sempat mau menyerah juga kan. Oh. Dia tuh yang maksudnya, lu mau ngapain sih di sini aja, maksudnya masa lu dari
2-3 tahun berjalan di Jakarta lu nggak punya lingkungan ataupun teman yang bisa lu karyakan gitu secara positif. Baru sadar juga gue gitu, maksudnya intinya kalau gue nggak berhasil di sini harusnya kan gue bisa berhasil di bentukan lainnya gitu, bentukan lainnya. Nah akhirnya memberanikan diri tuh bikin lagu, terus bikin band lagi gitu loh. Berjalan sampai tahun berapa 2013 akhirnya ngebentuk lagi. Lumayan jalan juga bandnya, cuman ya emang sayap kiri itu maksudnya yang emang udah buat senang-senang aja gitu loh. Bubar juga ujungnya bubar juga nggak jalan juga sampai ada satu orang lagi wasilah rezeki gue tuh ya tadi Mas Yevnat. Ada Yevnat. Ketemu sama Yevnat, lu mau nggak belajar? Karena kan gue suka sebenarnya produksi itu gue suka. Oh, lu udah suka produksi. Gue pengen tahu gimana caranya rekaman yang benar, terus produksi vokal yang benar. Gue ikut dia, nah dia yang ngajarin tuh, dia yang kenalin juga sampai akhirnya kita bisa ketemu, bisa kenal, bisa apa. Gitu. Oh gitu ya, jadi Mas Irfan nih salah satu Iya, batu loncatan. Batu tuh. Lu kenal Mas Irfan Di studio. Pas lu lagi rekaman itu? Dia lagi rekaman, maksudnya di studio itu, di studio Royal, terus gue ngelondong aja. Mas, gue mau lihat dong, mau belajar. Oh gitu. Kayak yang di Bintaro itu ya? Iya. Terus dia, ya udah boleh gitu. Keren. Terus udah dah, akhirnya jadi kenal sama ini, sama itu, sama ini. Iya. Berarti emang perjalanan lu kayak di banyak ditolong sama abang-abangan lah. Abang-abangan. Ini kayak itu semua juga gitu deh. Gua pun juga gitu kayaknya. Tapi maksudnya jalan lu tuh di kayak band yang bikin lagu sendiri, terus ke produksian gitu kan. Arahnya lebih ke situ gitu. Gitu. Nah agak beda sama lu kan. Lu kan dunia pengamenan juga kan lu masuk. Enggak juga. Karena gue justru gue mulai reguler, mulai ngamen itu waktu di Jakarta. Oh pas di sebelumnya tuh gue industri produksian juga kayak gue punya band sama si Reza Fangki, gue bikin lagu gitu-gitu. Oh, oke. Karena tuntutan hidup aja, jadi waktu di Jakarta akhirnya harus punya reguler. Mau nggak mau udah apa aja lah gitu. Apa aja udah palu gada udah semuanya. Iya. Nah berarti lu habis dari yang lu bilang memutuskan untuk merantau ke Jakarta, itu lu udah kenalan nggak di Jakarta? Nggak ada. Nekat aja tuh lu? Nekat aja. Jadi jadi Reza waktu itu berangkat duluan. Gue kalau nggak salah 3 bulan atau 6 bulan setelah itu gue baru nyusulin. Oh tapi emang berarti udah janjian nih, kita ke Jakarta yuk gitu? Udah, tapi dia udah jalan duluan. Tapi karena ya ini flashback lagi karena gue waktu itu gue mikirnya gue di Jakarta gue nggak punya siapa-siapa, meskipun ada keluarga, tapi paling nggak gue nggak mau nih ngerepotin keluarga gue gitu. Gue harus punya senjata dulu buat gue datang ke Jakarta, siapin dulu, sampai katakan, gue harus punya tabungan 3 bulan nih di Jakarta gitu. Baru gue berani waktu itu. Iya. Abis, akhirnya ya udah ayo ngamen gitu. Abisnya ya udah ayo ya udah semuanya aja disikat gitu. Akhirnya disikat. Orang pertama yang lo kenal, yang maksudnya yang di lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Selain Reza ya? Iya. Awal banget gue kenal sama Yefta. Rafael Yefta? Bukan. Yefta, pokoknya dulu ada namanya Yefta sama. Main apa nih? Gitar. Aduh lupa ya. Sama dia punya istri Claudia. Nggak tahu ya. Terus sama Jericho. Oh Jericho, lu suka Jericho. Bukan Jericho gitar? Bukan. Vokal. Jericho. Ini Sikitown. Yes, itu awal banget gue ketemu sama mereka. Awal banget dulu ketemunya sama mereka. Udah dari situ gue mulai teman-teman mulai kenal karena kan lingkungannya mereka kan di reguleran. Terus si Jose Percussion. Itu awal banget. 2000 berapa tuh? 2000 ya pokoknya 3 tahun atau 4 tahun 2009 berarti 2014 atau 2015 gitu. Oh oke. Lupa baru juga ya. 2014 atau 2015 lupa. Akhirnya dari situ lo mulai masuk ke dunia reguler, wedding gitu. Oh ya terus salah satunya Made Gita. Itu juga awal banget gue ketemu. Udah awal banget ya. Keren. Nah itu buat bisa jadi mungkin informasi dan juga masukan buat teman-teman yang mau merantau ke Jakarta ya. Enggak juga sih. Kan maksudnya ada cerita yang sedih kayak gini tadi. Ya harus berani kan, mesti kenal harus sama berani. Iya benar. abang-abangan. Karena dulu kita nggak tahu. Iya karena dulu gue waktu gue nggak punya temen nih siapa-siapa gitu kan. Jadi gue 6 bulan itu nganggur.
Oh, oke. Nah, gue cuma siapin, yang gue ceritain tadi, gue cuma siapin tabungan 3 bulan nih. Nah, 3 bulan sisanya nggak tahu. 3 bulan, heeh. Dan gue beraniin diri buat nyewa apartemen. Wah, itu salah langkah. Itu salah langkah. Oh, lu pikir ya udah apartemen aja ya. Dan ternyata gue waktu itu di apartemen Kelapa Gading. Pas gue masuk Kelapa Gading, apartemen Kelapa Gading, hari pertama banjir. Oh iya. 1 bulan waktu itu full gue nggak ngapa-ngapain. Oh, sedih. Intinya kan ya udah duit kebuang di situ kan. Nah, gue caranya gimana biar gue kenal sama orang-orang. Gue datang ke kafe-kafe. Oh, lu pasti pakai cari itu juga. Datang kafe-kafe gitu, pesen es teh manis gitu. Pesen es teh manis terus kayak gue berharap kayak gue kenalan sama situ terus gue mau ngejam dong gitu. Iya. Gue ngejam dong. Bisa. Dari situ kayak oh yaudah yuk ngejam gitu. Oh. Ngejam terus ketukeran nomor handphone gitu-gitu terus. Tapi kan tetap kita nggak tahu kan maksudnya job dia notice sama Iya, kita. notice apa enggak. Kita notice sama kita atau enggak gitu kan. Ya udah cuman gitu doang aja kerjaan gue waktu itu. Iya, itu juga belum ada sosmed. Sosmed udah ada cuman belum BlackBerry waktu itu, BBM. BBM Live ini. BBM ya. BBM sih waktu itu. Iya. Kalau zaman lo di belum ada WhatsApp ya? Belum ada WhatsApp lah, belum ada BBM. Masih surat. Merpati. Iya, pakai merpati sih gue. Enggak, ya apa tuh ya? Friendster Facebook gitu. Friendster Facebook ya. Iya. Ya, Ya BBM ngerasain. Udah masuk ya. Terus balik ke Aldi lagi nih. Kan lu sempat Farabi tuh. Pas lu balik ke Jakarta yang 2010 sekian itu yang setelah dari Bandung, itu tongkrongan Farabi lu masih ada kontekan nggak sih? Justru sebenarnya gue di Farabi itu betul-betul belajar, nggak nongkrong. Oh gitu. Nggak sempat nongkrongnya. Jadi karena gue ngerasakan ya sekolah kan apa? Enggak. Sekolah tuh kan Farabi kayak begitu tuh dia sekali pertemuan tuh cuman 45 menit gitu. Ya. Itu kan kayak kurang muat kan ngobrol dikit aja udah udah habis 25 menit. Apa kabar? Gimana? Habis itu udah buka ya buku ini gitu-gitu kan. Nah, jadi kayak kurang gue sampai minta ya, waktu itu Mas Adi Darmawan. Oh, Mas Adi Darmawan. Om Adi. Gue boleh nggak gue bayar 2 tapi jamnya ditambahin ya. Nggak bisa ini harus orang. Iya, ini harus kurikulum banget dan harus sistem gitu. Jadi ya gue selesai Farabi itu jadi emang nggak ada main, gue mainnya emang ke tempat teman-teman yang lain gitu. Udah, jadi begitu 2010 udah di sini tuh udah emang lingkungannya tuh banyak lingkungan teman-teman yang sama-sama berjuang kayak yang diproduksi itu. Zaman gue kan kayak ekspektasinya band itu harus under label. Zaman itu ya. Jadi gue sempat lama di label besar lah. So, cuman statusnya gantung tuh. Jadi kayak diterima enggak, ditolak juga enggak. Jadi ayo dong kirim lagi. Masuk antrian aja ya. Ya. Labelnya apaan tuh? Aduh. Tuh. Oh gitu zaman itu ya. Nah terus habis itu masuk ke ini produksi lagi tuh. Ini produksi lo kan dari Ifnat tadi. Iya. Itu kan kalau di kayak yang vokal engineering gitu ya. Sebelumnya tuh memang gue karena sering lihat bokap juga bikin musik, bikin apa. Oh, emang bokap bikin musik juga kan. Terus sama recording tuh udah kenal tuh dari kecil. Bukan hal yang Iya, ini lagi udah ya baru. kenal. Dari zaman pita-pitaan gue udah sering lihat dia begitu. Terus gue doyan banget suka. Nah sebelum ketemu Mas Ifnat tuh juga udah produksi cuman buat sendiri. Ya sama Mas Ifnat lah akhirnya misalnya kenal sama ini terus kayak orang kalau nggak dapat Ifnatnya minimal Aldinya dapat karena pola kerjanya sama kayak Ifnat tuh kurang lebih gitu loh. Udah akhirnya kenal label, kenal ini, kenal itu dan nyaman sampai sekarang. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin baru tahu juga selain main bass, selain produksi, lo juga ini ya apa sih itu engineer gitu ya? Vokal engineer ya, gitu di beberapa studio-studio ternama di Jakarta. Jadi buat kalian kalau orang daerah kan biasa gitu kan, mau rekaman ke Jakarta gitu. Kalian bisa request vokal engineer mau Aldi Farabi dong gitu. Tapi lu berarti nggak in-house di satu studio gitu ya? Enggak. By request aja. By request dan kebanyakan juga kerjaannya kan dari Ifnat kan, ngasih Ifnat kan. Jadi paket lah ya, paket. Iya. Cuma ada beberapa akhirnya yang bisa jalan sendiri. Gitu. Orang bisa request lo kan. Kalau sekarang malah agak susah nih malah mau rekaman. Iya juga. Jadwal udah padat. Tapi mungkin buat edukasi sedikit nih, vokal engineer tuh kurang lebih tuh kerjanya ngapain tuh? Sama kayak kita mulai dari ngelihat si vokalisnya cocoknya mic apa kan itu kan juga berpengaruh kan. Terus cobain ini kayaknya
Terus juga sama ngobrol sama si produsernya kebutuhannya, ini lu butuhnya seperti apa nih vokalnya, in your face atau apa kan gitu kan, dari mic, dari posisi, dari menentukan gain gitu-gitu. Iya, positioning itu lu kan yang. Iya, terus juga ditambah karena gua senang belajar sama Irfan, jadi kayak Mas Irfan tuh kan kalau kerja tuh bisa kadang-kadang dia menyelamatkan tuh benar-benar per kata. Ini enak nih. Magic moment Magic gitu. moment, ya. Nah, magic moment slash banyak terus ntar sambung. Nah, gimana cara nyatuin rasanya gitu-gitu. Kadang nah itu juga karena gua senang dan gua terbiasa sama kerjaan begitu. Ketika gua sendiri juga gua kadang suka kasih servis itu gitu loh, ngebantuin si wah ini kayaknya lebih enak nih kalau ini digabungin sama ini gimana gitu. Kalau misalnya lu dapat vokal director yang bukan Irfan gitu ya. Iya, bisa gitu. Lu masih bisa discuss. Seperti itu. Tuh, keren. Jadi zaman sekarang tuh udah. Tapi itu berarti lu passionate juga ya di situ ya. Iya, Sangat. gue suka sih, Deng. Kan itu kan hal kadang kalau buat kita yang nggak passion kan aduh ribet, aduh nyanyinya kurang. Padahal kan bisa diakalin gitu ya sebenarnya. Emang bukan sulap ya, maksudnya bukan sulap dari tetap suara dia juga. batang pohon lu jadiin Ariana Grande kan itu sulap kan. Iya. Tetap. Itu bahkan yang bikin gua kaget, kayak seandainya gua awal kayak lihat dia gitu ngedit gitu kan, sampai lihat Mas Irfan gitu, anjir nafas nih bisa ya gitu, nafas ternyata bisa dicop nih, pindahin kemana buat dapetin si rasanya itu gitu. Iya. Oh gitu, akhirnya buat wah gila keren gitu. Nah itu buat teman-teman yang nggak tahu tuh, gue juga baru tahu sih. Keren nih vokal engineer, jadi ada. Minum. Jadi kalau sekarang di YouTube itu udah sering karena udah ada kan maksudnya. Iya, udah banyak vokal lah. recording by siapa gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada. Sekarang udah ada nih. Jadi ini Mas Aldi nih salah satu one of the best in Jakarta, in Indonesia. Lodeng. Lu bikin cerita Lodeng. Ntar yang lain Nah kalau lo sendiri Mon, lo kan habis dari reguler, apalagi fase ini lo kan, maksudnya kita kenal tuh 2001. Kita kenal tuh di mana ya Mon ya? Gue lupa lo. Dikenalin siapa ya? Ya karena mungkin waktu di reguler kali ya. Iya, Pak kenal reguler ya. Di reguler atau di mana gitu loh. 2015 16 Iya mungkin sekitar segituan gitu kan. Oh, kita kenal udah lama kok, 98. Ya pas kerusuhannya pas kita masih segini lah. kita kenal Instagram ya. Kita kenal udah lama kok, cuman lupa gua momennya apa gitu. Apa juga lupa. Tinder bukan lu berdua. Enggak ada. Grindr membuat itu ya. Oh, gue inget. Apa tuh? Nah, kita kenal awal banget di GI. Di GI. Dani Telapari. Oh, lu reguler. Dani ya. Iya, kita reguler. Ada Renata. Iya, atau apa bandnya tuh? Apa nama bandnya? Nonton? Aduh, bandnya Dani tuh. Sugar Free sama Fadli. Iya, itu awal banget. Penonton tidak bisa menjawab sebenarnya. Iya. Sugar Free itu awal banget kita ketemu di GI di dekat Air Mancur. Iya. Lu reguler situ. Iya. Terus lo datang sama. Nggak usah. Enggak, ini aman. Aman musisi ya. Enten kalau nggak salah. Oh, main TN. Sama Enten kalau nggak salah. Aman. Ya. Sama. Oke. Perlu disebutin nggak ya? Nggak usah. Mantan terakhir. Gak ada hubungannya. Jauh. Ini jauh. 2015. Jauh banget. Oh iya. Lu berarti kenal Dani dulu ya? Dani Nata gitu-gitu ya? Iya, kenal Dani dulu. Iya. Nah, Dani itu salah satu. Jadi gue Boris Dewa kan? Bukan. Sama Dani. Nah, dia kenalan gue yang. Jadi dulu awal banget gue ngamen itu adalah di daerah kota. Karena kita tahu kan, maksudnya di Jakarta. Lu sempat ngamen di kota ya? Enggak, bukan maksud gue. Pijat nih. Oh iya. Kamu dong. Jadi kan ada, kalau lalu tahu kan ada kota, ada selatan kan. Nah, karena lingkungan gue di Kelapa Gading. Jadi lebih dekat ke situ. Jadi lingkungan gue banyak di kota tuh. Nah, Dani itu kenalan gue yang membawa ke selatan. Iya. Dia dari Sugar Free itu. Savior lo tuh ya. Savior. Iya. Berarti si Dani yang bawa lo ke selatan ya. Dia salah satu kita ketemu pertama kali di situ. Oh iya benar. Lumayan tuh. Terus berarti dari zaman itu lo itu lo masih kuliah. Berarti masih kuliah, berarti masih 2013 ya? Oh, berarti gue sebelum itu dong. Gue 2013 gue lulus 2013 gue. Atau lo baru lulus ya? Sorry Mas Ali, kita ngobrol. Enggak, kan lo
kuliahnya kan ngambil pengobatan pengobatan tradisional. Kagak, akuntansi gua. Bukan. Aku buntur ya. Aduh, Farmasi. farmasi. Farmasi gue SMA. Oh iya, pokoknya kita Akuntansi gua kuliahnya. cerita kita waktu itu Iya, gua lo farmasi, farmasi ya. gitu-gitu. Jam ininya jauh juga lu farmasi Yuk, terus ke akuntansi dulu. akuntansi dulu terus baru ke musik. Abis itu aku puntur dekat sana. Oh iya, berarti itu 2003. Ada nggak tuh dari farmasi ke musik-musiknya ada nggak tuh? Nggak ada, lebih ke kalau capek jaga kesehatan aja. Ingat, jaga kesehatan. Iya. Minimal Panadol lah gitu. Sama tidur sembarang ya. Oh berarti lu masuknya reguler, wedding gitu-gitu dulu ya awalnya? Kalau di Jakarta ya? Ya kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta ya, benar. Terus lu mulai session tuh kapan? Lu kan sempet meniti karir session juga kan? Session itu awal ya, awal itu gue lupa banget siapa yang pertama kali. Cuman gue lupa banget siapa pertama kali. Tapi kayak ada Astri yang dari lo waktu itu, terus Three Souls ya. Itu apa ya? Trisol itu apa ya? Ini rumah makan. Ada Three Souls, terus ada Citra. Oh iya. Oh, awal-awal banget. PD ya sempat ya. Vidi gantiin Oxy dulu Gantian. beberapa kali. Terus ya gitu-gitulah. Ya, gitu-gitu Tapi awal banget gue lupa banget siapa gitu. Tapi sambil session lu masih reguler wedding Masih itu masih jalan ya? cuman Karena masih di produksian kos-kosan yang gitu enggak. Oh produksian lu belum? Produksian, nah itu nanti mungkin kalau misalnya lo mau tanya gue kan. Ya, tapi itu maksudnya selama beberapa tahun gue di Jakarta 3 atau 4 tahun gitu. Depan layar ya. Iya, gue Praktis, reguler praktis, sama praktis. ya gitu-gitulah, ngamen gitu-gitu. Iya. Nah kalau lu sendiri lu kan di produksi gitu, sedangkan lu basicnya main bass kan tadinya lu bilang. Itu lu meluapkan kesenangan lu bermain bass tuh gimana sih? Kan lu banyak studio nih. Ya itu tadinya kan ada band itu, ada Iya, band yang gua setelah yang di Jakarta itu juga di situ tuh tadinya. Gua pikir itu juga playground gua deh. Gitu. Iya. Ternyata begitu bubar ya gua nggak ada sih, maksudnya udah produksian doang. Ketemu sama Raymond kan juga di produksian di studio kan awalnya gua ketemu sama Raymond sama Fadli ke studio. Nah, terus akhirnya beberapa ada kerjaan bareng. Udah tuh. Itu produksi aja ya. Produksi aja lebih banyak. Dan gue juga nggak nge-session kan maksudnya. Iya. Gue reguler juga. iya nggak reguler. Tapi kan lu waktu itu kan ini gue baru tahu nih ada fakta menarik. Jadi kemarin dia di mobil nih ngobrol sama gue terus dengerin lagu apa gitu. Terus dia bilang, "Lo tau nggak ini gue yang ngisi bassnya dulu?" Anjir lagu Ya, apa? kayak inilah stuntman lah, Jadi Jackie kayak- Chan lah. Jadi kayak Band-band pada tahun 2000-an. gitu. kayak boleh disebutin nggak sih kayak Itu salah dia. iya kayak Boleh. Iya ada beberapa. ada beberapa kayak Republik. Terus itu ternyata ada beberapa lagunya yang di stuntman ini. Recording Kan sama dia. ada di era-era itu tuh ada produser yang memang percaya kayak oh nih hokinya harus pakai pemain pengganti. ya. Ya ada tuh. Bener. Di 2000-an gitu-gitu. Gua nggak sebut nama ya, namanya Pak Yongki gua nggak sebut. Udah disebut. Iya, benar. Jadi maksudnya sebuah band pun juga ya nggak apa-apa yang ngisi orang lain ya. Nggak apa-apa, karena kan itu kan cuma buat produksi kan gimana caranya kita menampilkan yang terbaik, Iya, menyuguhkan yang terbaik gitu. Iya, Bukan berarti anak bandnya nggak bisa juga, enggak. Iya, kebutuhan. Karena mungkin efisiensi juga gitu kan. Oh, iya, Maksudnya mungkin si produsernya juga meredam hasrat dari anak band yang terlalu meluap, bisa aja biar produksinya jadi cepat, efektif. Udah, gue pakai stuntman semua deh gitu. Iya, Gue sewa Jackie Chan yang banyak gitu. Iya, benar. Lucu juga ya, tapi banyak kok dewa juga Iya, gitu kan, dewa juga gitu. betul. Awal-awalnya. Oh gitu, jadi lu ya berarti meluapkan di hasrat situ, bermain bass di situ, lu. ada di situ. Ada di situ juga. Jadi lu nggak jual bass ya? Enggak. Bisa kan jual bass jadi soundcard gitu. Soalnya pindah. Belum. Soalnya pindah. Sekarang kayaknya mau ke situ. Mau jual-jual barang kayaknya beli mic lucu deh. Aduh. Nah, kalau lu sendiri Mon, lu pas di zaman itu kan lu udah session nih. Waktu itu tujuan lu apa? Lu masih ingat gak? Maksudnya kayak lu ingin bermusiknya sampai mana sih zaman itu ya sebelum? Gue zaman itu gue pengen bermusiknya ya patokannya ke label lagi. Kayak gue pengen punya band. Punya band, masuk label, udah Artis gitu. ya. Artis. Punya Jadi karya, kayak punya karya. punya ya kayak biar gimana caranya lihat
Peter Pan gitu, lewat siapa pada zamannya waktu itulah punya band terkenal, udah itu doang. Balik lagi kan karena tuntutan hidup akhirnya Kondisi perekonomian kondisi perekonomian lagi yang sangat tidak stabil. sangat tidak stabil bukan tidak stabil. Nah, terus kan kalian udah lumayan lama tuh merantau di Jakarta gitu. Sekarang gue mau nanya keluarga nih. Keluarga ngeliat kalian pas awal-awal merantau sampai mungkin di tengah-tengah tahun kemarin kalian merantau sebagai musisi gitu. Mereka fine-fine aja atau ada kekhawatiran? Kalau orang tua gue sih sebenarnya kayaknya karena mungkin musisi juga, ya? jadi dia aman-aman aja sih. Cuman kalau waktu kuliah hancur itu tetap marah ya, maksudnya kan lu udah milih buat kuliah tapi nggak lu selesain, berarti lu nggak komit sama tanggung jawab lu gitu. Oke. Tapi kalau dengan apa yang gue pilih sekarang itu juga nggak pernah masalah, support aja gitu. Aja ya? Cuman kan yang namanya daerah biasanya ibu tuh almarhum nyokap gue tuh biasanya tetangga ngomong anak Iya kan. standar lah ya kan gitu. Itu juga jadi kekhawatiran orang tua jadinya ya. Cuman dia coba ini diomongin sama gini kan. Bilang ya udah dia Kemarin aja. sekarang tuh si A tuh kerja di bank. Iya. Sekarang tuh jadi PNS. PNS gitu. Patokannya gitu. Ya kan jalan orang beda-beda. Beda-beda ya. benar. Tapi ya mostly sebenarnya santai aja. Santai ya, aja. orang tua. Kalau lu sendiri kan sebagai anak pendeta gimana? Caps lock lagi ya. Berbeda sih sama Aldi karena lingkungannya Aldi kan memang Musik. di musik. Gue juga di musik tapi di rohani gitu kan. Dulu sempet ada kayak kekhawatiran mungkin karena bokap nyokap khawatir kali ya. Kayak di musik karena mungkin nggak tahu kayak di musik tuh bisa apa sih gitu. Bisa hidup nggak ya? Bisa hidup nggak ya gitu loh, kayak ya udah lu gini bla bla bla. Dulu sempat ada penolakan kayak kuliah di musik pun. Gue dulu sebelum ke UNES itu ada satu kampus lagi yang pengen gue tuju, Apa tuh? isi. Oh isi. Cuman gue dulu waktu itu dapat brosur terus gue kasihin ke almarhum nyokap, tolak langsung. Oh iya. Nggak boleh kamu masuk sini gitu. Kenapa? Ya udah kamu ngambil pendidikan musik karena memang PNS guru gitu loh. Ya. Karena ya udah gitu. Akhirnya gue masuk situ. Penolakan juga pun ada gitu loh. Waktu itu pelan-pelan gue nunjukin gimana kayak gue punya band, gue menang festival gitu. Ini lo ada duitnya gitu. Ini lo nih hasilnya gini. Hasilnya dari gue menunjukkan hasilnya itu akhirnya dia oh ya udah gue trust sama lo gitu. Iya. Kalau ya balik lagi ya karena orang-orang daerah ya kita nggak bisa bilang itu salah gitu. Cuman ya di daerah kayak gitu. Ini kata jemaat nih. Kalau kan tadi kata tetangga, kalau ini kata jemaat. Kata si ibu sini. Iya, anaknya itu tuh udah jadi PNS, udah dapat pensiun loh gitu. Padahal kan kalau ibu itu tahu gajinya anaknya sebulan dibanding gaji lodeng sekali main. Enggak dong. Anjir, kenapa jadi gua patokannya? Cuman bedanya kita asuransi pribadi. Iya. Asuransi tetap bayar sendiri. Nggak ada uang pensiun. Nggak ada uang pensiun. Lodeng sejam sama mereka sebulan. Banyak kan mereka sebulan. Nah terus pas lu ke Jakarta juga mereka masih khawatir nggak apa pas lu ke Jakarta mereka udah pulang? Pasti khawatir. Namanya juga orang tua kan, terus apalagi merantau gitu kan, merantau ke Jakarta gitu. Terus gua nggak mau, bukan nggak mau ke keluarga. Sebenarnya nyokap kayak, ya udah lu ke Jakarta lu ke keluarga ya gitu loh. Maksudnya lu tinggal sama keluarga Biar bisa gitu. dipantau. Biar bisa dipantau. Cuman masalahnya adalah ya kita tahu kerjaan kita, kita pulang jam berapa. Iya. Katakan jam 2 atau jam 1, jam 2 gitu. Pulang ke rumah, terus mereka istirahat, kita baru pulang kan nggak enak ya dilihatnya. Terus akhirnya, nggak, gue mau tinggal sendiri gitu. Gitu ya, akhirnya mutus ngekos. Ngekos, ya gitu. Biar nggak ada yang pantau. Biar bebas. Biar bebas, biar free. Biar free. Tapi demi kebaikan, free. Ya, Karena kita positif ya, Iya yang benar. Karena kita jam manggungnya kan beda sama orang kantor ya. Beda, apalagi reguler kan lu tahu kan, balik Iya, jam selesai jam 1 lu bisa pulang jam 4 ya? Iya benar bisa. Kan orang dulu Cikajang. Oh Ya, iya. gitu maksudnya rame-rame. Kalau nggak nongkrong? Langsung pulang. Oh. Iya kan? Gitu. Jadi Sama siapa? emang agak beda-beda. Sama teman-teman reguler, ya kan? Jadi memang Nah, jadi kalau kalian bisa tebak siapa suara yang itu Nadia tuh paling banyak tuh kayak gitu. Dia lagi kuat tuh di situ tuh.
Udah ngajar. Nah, lu sendiri di Sendiri dong, sendiri. lu sendiri di pas itu lu sessionnya berarti session rekaman dong mostly ya? Iya, kebanyakan rekam. Session manggung lu pernah nggak sebelum ini ya, sebelum hal ini ya? Dulu pernah ada dulu artis sinetron yang nyanyi, cuman nggak banyak kan, Uli Auliani. Oh. Cuman nggak lah, itu juga karena kita sedap. Kita satu label. Suaranya. Enggak juga sih suaranya. Apa? Oh, body. Itu kan lihat seks banget. Karena kita satu label, terus kalau promo suka jalan bareng, band gue main. Oh, ini masih ngeband itu Ya, terus ya gue ngiringin dia. Keluar kota dong? Ya, keluar kota. Ngapain aja? Promo radio. Iya. Makan kuliner. Kuliner, promo radio. Oh, paling sessionnya gitu. Iya, banyak, tapi kebanyakan sih di rekaman. Iya. Nah, hal ini agak beda nih dari teman-teman serunding yang lain nih. Maksudnya yang udah pernah gue wawancara kan mostly session gitu-gitu kan, reguler. Nah, ini produksi sendiri. Mantap banget. Karena gue punya kelemahan ngafal lagu. Oh, lu agak ini ya, agak males ngafal gue, ya kan? Nyatet males, ngafal males. Apalagi kalau sessionnya pindah-pindah gitu banyak. Iya, betul. Iya. Lagu lama gue lupa, lagu baru belum hafal. Lagu lama gue lupa, lagu baru Gue belum hafal. belum hafal. Kalau Raymond hafal banget dong. Hafal banget. Enggak dong. Itu juga kalau dia bilang itu kelemahan, sama. Cuma balik lagi karena tuntutan udah gitu loh. Jadi lu fight aja ya. Iya gitu. Jadi ya udah. Ya This is us aja. wah. Nah, akhirnya kalian berdua ini kan, ini tadi perjalanan sendiri-sendiri ya. Iya. Di Jakarta tuh nggak saling kenal dong. Belum saling kenal kan? Akhirnya berkenalannya di Royal tadi lu bilang. Royal Studio. Lu di situ lagi Raymond dengan proyeknya sama Fadli dan gue udah nongkrong di situ kan. lu udah Terus, bantuin, ya, udah operator. Ya ada beberapa yang maksudnya gue bantuin, terus akhirnya ada satu pekerjaan yang kerja bareng gitu loh. Maksudnya kita, Mon, maksudnya ikut yuk ini. Itu 2000 berapa itu ya? Awal banget ya? Ya gue lupa tuh 2000. Tapi udah di sini sih 2000. Enggak. Enggak. 2017 Udah pokoknya ya? band gue yang terakhir juga udah enggak tuh. Ya, 2017 lah. 17. Nah, lu ke situ tuh ngapain tuh dulu awalnya sama Fadli? Jadi Fadli, Oh, Fadli Basul. gue temenan sama Fadli. Nah, Fadli itu kebetulan adalah temennya almarhum yang Mas Iqbal. Mas Iqbal itu Royal, di Royal. yang Royal itu. Terus dia ngajakin gue buat, Mon, ayo si Fadli, Mon, gue mau bikin musik, gitu. Bantuin dong gitu. Ya udah, akhirnya gue dari waktu itu gue tinggal di Manggarai, gue sama Fadli. Akhirnya ke Royal gitu, ketemu Mas Iqbal, terus ketemu Aldi, ketemu Surya, banyak lah maksudnya. Akhirnya ketemu teman-teman produksi gitu loh. Teman-teman produksi yang di luar lingkungan session reguler sih macam. Dari situ. Habis itu dijorokin sama Mas Iqbal. Boom, ya udah, lu depan komputer, Fadli lagi ngetik, gue dikasih session blank gitu. Gimana nih caranya? Udah lu, pokoknya lu jorokin lu gimana caranya lu bisa ngetik gitu. Gimana lu bikin? Karena gue waktu itu kan buta kan gitu loh, masalah DAW gitu, masalah software gitu dan lain-lain gitu. Ya Mas Iqbal itu udah. Oh, Mas Iqbal itu ya. Jadi almarhum itu yang seneng banget ngumpulin orang-orang buat akhirnya jadi kayak gini. Akhirnya nongkrong, akhirnya jadi roommate. Buahnya ya, ada buahnya, hasilnya. Itu berarti selama berapa tahun tuh kalian kerja sama atau sering nongkrong di situ juga? Berarti sering nongkrong juga di situ ya? 2018, 17 sampai pandemi. Oh, sampai pandemi ya? Setiap hari, ya hampir bisa bilang setiap hari nongkrong. Jadi setiap hari tuh gue dari naik motor dari Manggarai ke Bintaro. Anjir. Manggarai Bintaro, pulang malam. Manggarai Bintaro, pulang malam. Manggarai Bintaro. Kuat. Reguler, gitu lagi. Oh, lu kadang reguler? Sekarang gue masih muda. Oh, ya udah mobil jual aja. Jangan. Motor lagi. Keyboard. Oh, jadi lu kadang abis reguler juga masih ke situ gitu? Abis reguler enggak. Jadi kayak pagi banget nih, gue jalan dari Manggarai ke Bintaro. Bintaro abis itu gue kelar malam katakan jam 8. Ya, gue cabut reguler pagi ke Bintaro lagi. Oh gitu. Gila, sedangkan lu tinggalnya di Gue juga udah di Bintaro. Oh, lu udah dekat situ? Udah dekat-dekat studio. Oh, oke.
Jadi di studio itulah kalian dipertemukan ya. Berarti lama banget ya, 17, 18, 19, 20 pandemi. Ya, Nah, sampai muncullah si pandemi ini. muncullah si pandemi ini yang sangat besar. Tapi positifnya ada Positif kan? dong. Akhirnya Positif, jadi positif. positifnya ini nih. Mm. Akhirnya terciptalah Roommate Project. Ya. Nah, Roommate tuh gimana tuh awalnya? Siapa mau cerita? Gue udah dengar cerita dari Aldi. Berarti Oh ada- udah ya. Udah ya. Iya, pas waktu gue di kita Malang. juga di- Oh iya. Pas di Malang, cuma kan nggak di record. Karena hasil dari nongkrong juga sebenarnya kayak saat saya ini. Ya udahlah, kita masak-masak aja, mau dimakan sendiri atau mau dijual juga. Ya emang itu yang bisa dilakukan di Iya, rumah iya, doang kan, di rumah doang. Nah, jadi tadinya kita mau bikin beberapa dulu gitu, bikin beberapa biar ada tabungan stok konten kan. Terus ternyata begitu satu jadi, kita terlalu excited upload. Rabu, ya dinamain juga sekalian kan, see you on Wednesday gitu. Oke. Bingung dah, Rabu besok siapa ya? Nah, tapi mundur sedikit ya. Berarti kan tadi lu bilang dari sini di rumah ini gitu udah ada. Nah, rumah ini siapa duluan yang menempati sebelum ada? Penghuninya itu pertama gue, Surya. Surya nih kalau teman-teman pengen tahu, Atau ya mungkin rumah itu siapa aja sih kan di ya rumah rumah itu kalian? ada Remon, gue, Surya sama Mas Wawas. Tadinya ada Amel, ikutan kan, Oh. yang di rumah ini. Iya. Nah, kalian juga sekarang dikenal sebagai punggawa-punggawa dari Nyonya Mahalini Raharja. Kalau saya nggak salah ya. Itu awalnya gimana? Bisa diajakin ke... Kalian langsung barengan ya? Atau ada siapa yang duluan? Ketemu sama Mahal ini kan juga di roommate ya. Nah, ngomong soal Mahalini sendiri, kalian kan kayak akrab banget nih. Maksudnya kedekatan kalian sendiri sama Mahalini sedekat apa sih? Dan ini ya, ini Ini apa nih? Ini. Aldi Mau nge-session lagi. Mau session main, lagi. Mau main lah. Mau main di depan panggung lagi. mau lagi nih sama Mahalini doang ya? Heeh. Kenapa lu mau kayak gitu? Lu mau di daerah manapun lu bisa berkarya Bisa, gitu. ya? Jangan takut buat berkarya gitu. Melakukan apapun itu nggak usah minder kayak lu gue perlu ke Jakarta nih buat bikin musik yang bagus gitu.